semuanya. Dan melakukan enam. Mari kita mulai ya. Kanan. Aduh, Pak Instruktur, kenapa banyak sekali kanan kirinya? Puyeng mah ini kurasa. Pelan-pelan mungkin saja Ibu Aji, bukan anu lomba balap ketahanan ini. Dede Ibu Aji baru 5 menit na oleng nih. Kuat ya sebenarnya, tapi biasalah nenek-nenek. Lucu ya teman-teman, tapi apa yang dialami oleh Aji Siti ini sangat nyata di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang tua yang rajin olahraga dan semangat untuk ikut kegiatan, tapi lupa satu hal penting, yaitu asupan nutrisinya yang kurang atau tidak seimbang. Coba bayangkan tubuh Aji Siti yang sudah berusia di atas 60 tahun tetap diajak bergerak aktif, tapi sarapannya cuma teh manis. Nah, hasilnya tenaganya akan cepat habis, tubuh lemas, bahkan bisa pingsan jika dibiarkan. Padahal, di usia lanjut, tubuh justru perlu nutrisi yang cukup untuk menjaga otot, daya tahan, dan semangat hidup. Kalau kurang, bisa menyebabkan masalah serius seperti berat badan menurun, mudah lelah, bahkan cepat sakit. Menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 40-50% lansia di Indonesia mengalami masalah gangguan gizi, sebagian besar karena pola makan yang tidak seimbang. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dicegah. Kuncinya cuma satu, yaitu pemahaman keluarga dan pendampingan oleh tenaga gizi. Nah, lewat kisah sederhana tapi penuh makna, kita akan belajar bersama keluarga kecil Ibu Aji Siti tentang bagaimana konseling gizi itu dapat mengubah kebiasaan mereka menjadi lebih sehat tanpa menghilangkan keceriaan. Jadi, siap ya teman-teman? Yuk kita lanjut ke kisahnya. Nek, makan Meki, ini sudah memasak ibu sayur bening sama tempe goreng, masih panas-panas Ji. Jangan mami dulu nak, keras sekali pula nasinya sama tempenya juga, kenapa kering sekali? Ah nenek, baru-baru nanti tiriskan ibu ini, jangan malas sekali makan nih. Dulu itu nenekmu kok sekali makan, 2 piring 1 kali duduk. Sekarang baru 2 sendok kenyang nih. Iya nah, dulu tuh masih muda, sekarang sudah tua mi, sedikit kapasitasnya perutnya nenek. Jangan Ki bilang begitu Nek, akhir-akhir ini sering Ki bilang capek, pusing, tidak selera makan, takutnya nanti kekurangan gizi Ki. Iya sih, besok bawa nih nenekmu ke puskesmas, ketemu sama ahli gizi di sana. Jangan mi, nak kira kan nanti orang sakit berat. Jangan dimadu mah, puskesmas ini bukan untuk orang sakit saja. Banyak juga tuh ke sana untuk cek periksa gizinya. Ayo nih, jangan lagi banyak alasan lagi. Ya pale. A few moments later. Assalamualaikum. Nomor antrian 12 atas nama Ibu Haji Siti, silakan masuk. Selamat pagi Ibu Haji Siti, mau konsultasi gizi ya? Iya, cepat sekali juga. Sekarang capek badanku, baru turun nafsu makanku, jadi mau kak periksa. Baru semakin kurus Ki juga. Baik Ibu, saya bantu Ki dulu untuk pemeriksaan awalnya Di. Terus nanti setelah ini baru masuk Ki di ruangannya Ibu Dila untuk konseling. Oh iya, Bu. Silakan berdiri Bu untuk saya timbang. Silakan naik Ibu. 40 kilogram. Turun Ki Nek, dulu biasanya nggak segitu deh. Baik, sekarang kita lanjut ke pengukuran tinggi badan Pak Ibu.
154 cm. Nanti Ibu Dila bantu jelaskan untuk lebih lanjutnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini kartunya, nanti kalau sudah dipanggil langsung masuk saja di ruang konseling. Ibu Haji Siti, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dila, konselor gizi di puskesmas ini. Saya senang Ibu datang bersama keluarga. Dan Ibu tadi sudah melakukan tahap pemeriksaan awal ya? Ye, Bagus. Di sini saya ingin bantu Ibu untuk makan menjadi lebih baik dan tetap kuat. Iya, Ibu, kita bantu kasihan karena susah sekali makan. Baru kalau disuruh makan, Nabian tidak enak terus. Baik Ibu, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Baik, jadi hasil pemeriksaan awalnya tadi itu tinggi badan 154 cm, berat badan 40 kg, dan GMT itu 16, di bawah normal ya Bu. Waduh, berarti kurus banget ini. Belum terlalu sih Bu, tapi memang harus dijaga berat badannya biar nggak turun lagi. Betul, nanti kita cari tahu ya Bu. Nah, sekarang saya ingin tanya-tanya sedikit ya Bu, supaya saya tahu kebiasaan makan Ibu di rumah. ye Bu, tanya Mi saja. Biasanya Ibu makan berapa kali sehari? Kalau pagi itu cuman makan di roti sama teh. Lalu kalau siang nih itu kadang tidak makan. Malam baru itu pun kalau masih ingat dimakan, kalau tidak ingat nih. Oh, kalau biasanya makan malam itu jam berapa ya Bu? Sekitar jam 6. Iya, Ibu, betul itu. Kadang saya paksa juga makan malam, tapi baru 2 sendok udah bilang kenyang nih. Wajar itu Ibu, nafsu makan bisa menurun karena faktor usia dan gigi yang sudah tidak kuat lagi. Iya, gigi tinggal separuh, jadi kalau keras sedikit, aduh susah sekali itu dikunyah. Nenek suka bilang kasih bubur saja, Ibu. Berarti memang lebih cocok dimakan makanan yang lembut Ibu, kayak bubur ayam, ikan kukus, atau tahu yang gampang-gampang dan tetap bergizi. Betul, nanti saya buatkan variasi menunya ya Bu, supaya tidak bosan. Karena kalau bosan itu kadang selera makan hilang Ki. Baik Ibu, kalau untuk pencernaan ada keluhan lain nggak, seperti susah tidur, sembelit, atau perut kembung? Iya Ibu, kadang 2 hari tidak buang air besar, tidak enak sekali rasanya. Ya Bu, nenek juga jarang minum air putih, maunya teh manis terus. Iya Ibu, biasanya itu teh manis itu bisa bikin dehidrasi. Jadi nanti kita bahas cara gantinya dengan air putih secara pelan-pelan ya Bu. Jadi dari ceritanya tadi, Ibu itu kurang makan, kurang cairan, dan masih perlu variasi makanan lainnya. Tapi semua bisa diperbaiki, pelan-pelan saja asalkan rutin Ki, dan mau dibantu sama keluarga. Iya, Ibu, nanti di rumah juga kita bantu. Saya juga bisa buatkan sarapan lembut tiap pagi. Wah, bagus itu Ibu, karena dukungan keluarga itu paling penting. Nah Bu, dari cerita tadi sepertinya Ibu perlu mulai atur makan lebih seimbang. Tidak harus makan banyak sekali, tapi sedikit demi sedikit dan juga lebih sering. Iya Bu, kadang saya baru makan 2 sendok sudah kenyang nih. Wajar Ibu, karena pencernaan tak sudah berubah Ki. Jadi yang penting bukan porsi besar, tapi frekuensinya sering. Misalnya 5 kali sehari, tapi sedikit saja tiap kalinya. Ibu, saya kasih lihat menu-menunya yang gampang dibuat di rumah. Misalnya kayak kalau pagi bisa dikonsumsi bubur ayam. Terus snacknya tuh bisa pisang rebus,
Kalau siang bisa Ki makan nasi terus sayur bening, terus sayur ikan kukus. Terus sorenya bisa Ki minum susu rendah lemak dan malamnya bubur kacang hijau. Wah enak itu, bisa mah makan bubur kacang hijau sama nenek. Iya Bu Dina, nanti tuh ada semua di bahan di pasar. Nanti saya buatkan tiap pagi supaya tidak bosan nih itu terus makanannya. Bagus sekali itu Ibu, karena dukungan keluarga itu penting. Jadi kalau Ibu mau kelas makan, ada Jisinta sama Ibu Rini yang bantu Ki. Baik Ibu, jangan lupa juga soal minum nih Bu. Minimal 6 kali sampai 8 gelas air putih sehari. Bisa dicicil demi sedikit, tidak perlu Ki banyak-banyak diminum. Iya, kadang saya lupa kalau tidak minum air. Bisa dibantu Ibu, siapkan saja botol air dari kata. Kalau kita lihat nih, tak ingat nih bisa minta minum. Betul, kalau bosan Ki air putih bisa dicampur dengan potongan jeruk atau timun di air dingin, karena itu segar dan sehat. Wah kayak air spa itu ya Bu, yang ada buah-buahnya. Jadi tidak susah itu Bu, yang penting semangat, mulai nih dari sedikit demi sedikit. Iya Bu, banyak nih sebenarnya caranya nih. Nah, sekarang itu Ibu, kita mulai rencana supaya Ibu bisa makan lebih baik di rumah. Tidak usah Ki rumit, yang penting bisa Ki jalani saja. Ya, tolong buatkan gambarnya ya Bu, untuk ditempel di dinding dapur nanti. Baik, pertama itu makan 5 kali sehari, 3 kali utama, 2 kali selingan, tidak perlu banyak, asalkan sering Ki. Yang kedua itu Ibu, pilih Ki makan makanan bergizi dan lembut, kayak bubur ayam, ikan tempe, ikan kukus, yang gampang-gampang kita buat di rumah. Iya Bu, nanti saya buatkan menunya. Nanti saya juga buatkan jadwalnya supaya Ibu tidak lupa makan nanti. Bagus sekali itu Ibu. Nah, yang ketiga itu minum Ki air putih 6-8 gelas per hari. Bisa Ki juga dicatat jam-jamnya supaya tidak lupa Ki. Nanti saya bantu isi botol airnya nenek Ibu. Nah, yang keempat itu jangan lupa Ki timbang berat badan tiap kali 1 minggu sekali. Dan kalau tidak ada timbangan di rumah, bisa Ki datang ke puskesmas timbang. Iya Bu, nanti saya timbang tiap minggu supaya tahu hasilnya. Dan yang terakhir itu bisa Ki kontrol ke sini kembali 2 minggu kemudian untuk kita cek Ki berat badannya apakah naik atau tetap begitu. Ada Ibu, ini brosurnya bisa ditempel supaya gampang Ki diingat. Bagus sekali itu Bu, warna dan tulisannya juga jelas. Nenek, nanti saya tempel di kulkas ya, biar kalau nenek buka kulkas langsung ingat makan. Ibu Aji, terima kasih Nah sudah datang dan mau belajar hari ini. Yang penting Ibu tetap semangat, karena perubahan kecil itu rutin, supaya bisa Ki memiliki tubuh yang lebih kuat. Amin. Terima kasih banyak Nah sudah bantu saya. Senang rasanya sudah bisa diajar pelan-pelan seperti ini. Oh iya, terima kasih Pak Ledi sudah bantu Kak. Iya, sama-sama. Pamit Kak Pak Ledi Nak. Iya. Alhamdulillah sudah sampai juga ke puskesmas Bi. Iya, bagus juga tadi penjelasannya soal makanan bergizi untuk lansia. Sudah makin dulu di sini, Nek. Sampai nanti. Assalamualaikum Mbak Aji dari puskesmas kita tadi. Waalaikumsalam. Iya, Pak Musadik, baru pulang ini. Bagus Ki, itu penting memang periksa kesehatan, dan saya juga alhamdulillah masih kuat. Sehat betulnya Ki Pak. Apa rahasia sehat begitu? Tidak ada aja rahasia, jaga saja pola makan, kayak makan ikan, sayur dan buah-buahan.
Dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Wah, patut dicontoh itu, Pak. Iya Pak, semoga semua lansia bisa bersemangat jaga kesehatan. Ini paling buat tampil. Ya, terima kasih Pak Musadik. Belum maka paling pulang Bu Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Ki. Wah, enak sekali menunya hari ini nak. Siapa yang masak? Saya Bu, sekalian saya bawa pulang makan tak sesuai dengan hasil konseling kemarin tuh. Nah bilang lansia harus makan bergizi seimbang supaya nafsu makannya tidak turun. Iya, Nek. Dari pagi Ibu masak terus. Bagus itu nak. Tidak hambar kayak kemarin, kayak dulu. Sekarang setiap sopanya terasa enak nih. Saya kurangi garam sama minyak Bu, tapi tambahkan rempah biar wangi. Kata konselor kemarin, makan sehat bukan berarti tidak enak. Betul itu nak. Badanku juga terasa enak Mi. Tidak cepat capek, tidur pun nyenyak Mi. Wah, bagus itu, Nek. Berarti sekarang bisa pergi jalan sore sama-sama lagi kan? Iya bisa nak. Nenek juga sekarang semangat nih. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali lihat Ibu mau berubah. Kadang perubahan kecil begini justru pengaruhnya besar. Iya nak, dulu saya males makan karena pikir sudah tua, tidak penting lagi. Tapi ternyata salah, karena saya mau terus jaga pola makan biar bisa tetap sehat dan kumpul sama kalian. Terima kasih nak. Kadang bukan cuma makan yang bikin kuat, tapi rasa cinta dari keluarga. Teman-teman, dari kisah Bu Haji Siti kita belajar sesuatu yang sederhana, tapi sangatlah penting. Di usia senja, tubuh memang tidak sekuat dulu, tapi semangat hidup dan kasih sayang keluarga bisa membuat hari-hari lansia tetap bermakna. Anoreksia pada lansia bukan sekedar tidak mau makan, tapi sering karena lupa, bosan, atau bahkan merasa tidak dipedulikan. Disinilah peran keluarga jadi sangat penting. Satu piring bubur hangat, satu senyum penuh cinta bisa jadi obat terbaik. Jadi yuk kita lebih peduli pada orang tua di sekitar kita, ajak mereka makan bersama, bantu pilihkan makanan lembut dan bergizi, serta berikan waktu untuk mendengarkan cerita mereka. Karena di balik tubuh yang mulai rapuh ada hati yang masih ingin dicintai. Sayangi lansia kita karena sehat di usia senja berawal dari perhatian kecil di setiap hari. Peduli gizi, sayangi lansia. Konsultasi gizi ya. Baik, jadi Bantu isi air putih. Terima kasih nak. Di usia